Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidah, para ibu-ibu sekalian, hafidhani wa hafidhakunallah, bil khusus segenap pengurus majelis taklim, ibu-ibu Masjid Baitur Rahman Kemang Pratama 3 dan sekitarnya, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa amali la yurfa' wa qalbi la yakhsha' wa du'a la yasma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bu ana lama enggak kelihatan kayaknya. Leres nih, lama enggak kelihatan nih. Lama enggak kelihatan kayaknya. Oh, umroh. Jadi berarti itu nggih. Alhamdulillah. Yang penting sehat, maksud kula ngoten. Kan kalau enggak monggo Bu Dona. Mau langsung nanya Bu Dona, pertanyaan kemarin mau langsung nanya. Kemarin kasihan enggak kebagian. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 490. Masih melanjutkan kajian kita kemarin. Ya qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnul Mubarak menyebutkan telah mengabarkan kepada kami Malik ibn Mighwal dari Ubaidillah ibn Al-Aizar. Dia berkata, sesungguhnya telapak-telapak kaki manusia pada hari kiamat bagaikan mata anak panah.
terletak pada tanduk. Orang yang berbahagia adalah orang yang mendapatkan tempat berpijak bagi kedua telapak kakinya. Sementara itu, matahari didekatkan kepada mereka, sehingga tidak ada jarak antara matahari dan kepala mereka. Selanjutnya apakah dia katakan 1 atau 2 mil, kemudian panas matahari ditingkatkan 60 kali lipat lebih. Kalau di riwayat yang sebelumnya dan Al-Quran juga memang menjelaskan bahwa nanti bumi ini diganti oleh Allah dengan bumi yang baru. Dalam hadis disebutkan bentuknya aukamakal seperti perak. Terus kemudian tidak ada dataran tinggi, tidak ada dataran dalam. Sekarang kebayang matahari jaraknya sedekat itu dan pewanasnya dilipat gandakan. Saya sering ceritakan di sini kalau panjenengan lewat, maaf yang pernah miskin pasti pernah ngalami ini. Ketika dulu di kampung saya, tapi itu kalau pulang sekolah waktu SD dulu kan lewat pematang sawah kadang. Nah, itu sepatu mesti ditenteng itu. Karena takut keblasuk. Kalau ngalami Kerawang ngalami. Saya ngalami itu soalnya. Takut kepleset di pematang sawah itu, di galengan. Karena kalau sampai kepleset masuk langsung kotor. Jadi kita tenteng sepatu itu. Di antara jalanan yang kami lintasi itu ada jalanan aspal. Itu kalau siang kebayang nggak kalau siang? Gitu panas. Nah, itu nanti di akhirat itu lebih dari itu, bayang. Makanya tadi seperti menginjak tanduk, maksudnya sakit itu, sakit dan panas pada masa nanti itu. Kecuali mereka yang diberi pijakan supaya tidak kepanasan saat di yaumil mahsyar nanti itu. Dan itu yang diterangkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Hadisnya sahih. Ini penjelasan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Kata beliau, kalau hadis sahihnya kan nanti manusia dibangkitkan dalam keadaan tidak beralas kaki itu. Nah, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau menerangkan, barang siapa yang ingin diberi sepatu atau sendal pada hari kiamat, maka hendaklah di dunia ini dia pernah menyumbangkan sepatu atau sendal. Itu kata beliau. Itu termasuk orang yang mendapatkan pijakan, sehingga insya Allah tidak akan terasa panas dan sakit saat menginjak bumi di mahsyar nanti. Dan saya ulang, sepatu di mahsyar nanti itu hanya bisa dipesan di dunia ini. Ya, saya ulang ya, sepatu di mahsyar nanti itu hanya bisa dipesan di bumi ini. Maka mumpung kita masih hidup, pernahlah syukur-syukur sering nyumbang sepatu atau sendal kepada terutama orang yang membutuhkan. Tidak usah melototin saya, enggak, saya nggak minta sendal, enggak. Kami minta sepatu aja. Kalau maksa nomor 42 ya, kalau maksa. Betul nggih, saya bercanda. Cari yang lain aja. Gitu ngoten. Allahu Akbar. Bisa dimengerti nggih insyaallah nggih. Nah, itu. Ini saya bicara begini, ini tidak hanya soal ibu-ibu, ini soal saya juga. Saya pun juga punya kepentingan untuk pakai sepatu atau sendal nanti di mahsyar. Mungkin sebagian kita berkata, aduh dulu kayaknya bapak ibu saya kurang di amalnya. Padahal beliau sudah wafat. Kita yang di dunia yang memesankan. Karena memang itu semua fasilitas mahsyar itu hanya bisa dipesan di dunia ini saja. Jadi kita sedekah atas nama beliau. Tidak usah khawatir, kita yang sedekah atas nama beliau kita dapat bagian pahala juga, enggak usah khawatir. Nah, jadi dan itu walaupun tanpa kita niatkan pun, saya ulang, itu orang tua kita sudah diotomatiskan dapat bagian pahala yang sama dengan kita. Namun di masa Nabi kita Muhammad SAW, perihal bersedekah atas nama orang tua itu diakomodir oleh beliau dan dibenarkan. Itu kan soal rasa nih, soal rasa. Pernah nggak sekali waktu kok rasanya pengen ya sedekah atas nama mama, sedekah atas nama papa, sedekah atas nama mama papa, itu bisa, pernah gitu ngalamin gitu, pernah nggak? Ya, itu lakukan. Syariat mengakomodir, walaupun tanpa kita niatkan pun sudah diotomatiskan. Tapi pesannya untuk kita para orang tua yang jadi orang tua, jangan begini juga.
Ya udah kalau gitu saya nggak usah beramal, ntar anak saya aja yang beramal. Ya kalau mereka punya kesadaran beramal, kalau tidak, nah makanya harus kita sendiri itu, jangan mengandalkan orang lain. Lanjut. Sampai mana tadi Bu? Oh ya tadi. Sementara itu di sisi mizan ada malaikat. Apabila seseorang telah ditimbang, maka malaikat itu berseru, ketahuilah sesungguhnya fulan bin fulan bobot amal-amal baiknya lebih berat. Berbahagialah dia dengan kebahagiaan yang tidak akan disusul dengan kesengsaraan. Karena di surga itu tidak ada penderitaan. Saya ulang, di surga itu tidak ada penderitaan. Saya pernah ceritakan di sini, kalaupun ada penyesalan, menyesalnya bukan karena sedih, bukan. Dia sudah sangat berbahagia. Tapi lebih kepada begini loh. Wah, tahu gitu saya dulu lebih giat lagi. Tapi sambil ketawa gitu, udah bahagia dia. Tidak. Ya, tahu gitu saya enggak gitu. Jadi di surga itu enggak ada begitu. Di surga itu adanya, wah, tahu gitu saya duluan ya, enggak gitu loh. Tapi sudah bahagia mereka. Jadi tidak ada kesedihan sama sekali. Saya ulang ya, bukannya gila ya. Ya, tahu gitu saya enggak. Itu surga enggak ada gitu surga. Di surga itu semuanya serba damai, bahagia, enggak ada. Makanya dan tidak akan disusul oleh kesedihan sama sekali. Makanya kalau kita ini mau muda terus enggak tua-tua, ya di surga. Ya, kalau di dunia ini walaupun pakai anti aging kalau orang Jawa bilang umur gak kena apusi. Jadi umur itu enggak bisa dibohongi. Ya mungkin tampak luar kinyis-kinyis, dalam ya encok wis mulai kumat, asam urat. Tapi kita tetap harus berusaha. Ya terserah lah mau pilates, mau body language, mau apa ya kayak ya itulah macam-macam itulah. Ya monggo lah. Ya itu namanya usaha, nggih. Sehat itu kan pilihan. Kalau mati itu pasti, ya, tapi sehat itu pilihan. Insyaallah. Lanjut sampai mana tadi ini? Ya. Ketahuilah sungguhnya fulan bin fulan bobot amalnya baiknya tetap lebih berat. Berbahagialah dia dengan kebahagiaan yang tidak akan disusul dengan kesengsaraan buat selama-lamanya. Karena di surga itu muda terus, nggak ada wantik terus, ganteng terus, sehat terus, nggak ada sakit-sakitnya. Kalau mau begitu nanti di surga. Kalau sekarang ini dunia bukan surga, pasti ada kurang-kurangnya. Dan ketahuilah bahwa fulan bin fulan bobot amal-amal baiknya ringan, maka celakalah dia dengan celaka yang tidak akan disusul dengan kebahagiaan buat selama-lamanya. Neraka isinya penderitaan saja. Nauzubillahi minasyarri dzalik. Kalau neraka penderitaan, tidak ada kebahagiaan sama sekali di neraka itu. Nauzubillahi minasyarri dzalik. Menurut riwayat Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Tapi jangan lupa loh ya. Ini berarti setelah proses mizan yang bersangkutan itu kan langsung divonis surga atau neraka tadi ya. Tapi jangan salah loh, di mizan sendiri itu ada proses syafaat ya. Jangan salah, ada proses apa? Syafaat. Jadi enggak hitam putih gitu. Ditimbang begitu berat kebaikannya langsung masuk surga, begitu ringan langsung masuk neraka, enggak gitu. Jadi kalau kebaikannya lebih ringan, nanti ada upaya syafaat. Dalam beberapa riwayat diceritakan misalnya cari untuknya amalan-amalan sunnahnya. Dan tentu Allah Maha tahu ya. Kalau Allah berfirman begitu itu hanya bahasa administrasi aja. Maka kemudian ditambahkan qobliyah ba'diyahnya, sunat duhanya, witirnya, tahajudnya, pokoknya sunnah-sunnah ditambahkan. Kalau kemudian itu sudah terpenuhi, ya sudah langsung masuk surga berarti. Dapat syafaat dari amalan-amalan sunnahnya. Kalau kemudian dia nggak punya stok amalan sunnah karena tipe orang yang muktasid pas-pasan. Jadi wajib-wajibnya tok, sunnahnya jauh warang sangat jarang. Maka kemudian
Ya wis dicari yang lain. Apa? Al-Qur'annya, puasanya. Itu dalam riwayat, Ibu nanti bisa baca dalam fikih sunnah bab tentang puasa ya. Puasa datang, ya Allah, orang ini pernah menahan lapar dan dahaga serta syahwatnya, karena Engkau izinkan saya memberikan syafaat untuknya, maka diizinkan oleh Allah. Al-Quran juga datang, ya Allah, orang ini telah menahan kantuknya demi membaca saya, izinkan saya memberikan syafaat untuk Allah, izinkan. Karena memang kalau baca Al-Quran biasanya ngantuk biasanya, tapi dia melawan ngantuknya itu ya. Betul, yang pokok. Jadi yang ditimbang itu yang pokok. Yang pokok itu yang wajib dan yang haram, betul. Yang dilanggar dalam bentuk keharaman. Jadi amalan sunnah tidak ditimbang di pertama kalinya. Dia nanti menjadi pendukung. Makanya kalau bahasanya para ulama, amalan sunnah itu semacam tambal yang menambal baju yang robek. Makanya kalau ada orang rajin beramal sunnah, nggak pernah ngerjakan kewajiban, itu seperti punya tambal tapi nggak punya bajunya ya. Nah, jadi ini harus perhatikan betul ya. Jadi, kalau gitu aku tak banyak beramal sunnah, tapi wajibnya diterbengkalaikan. Tidak bisa. Sedekah rajin, tapi sama istri powoli pakai dal. Itu padahal yang wajib kan nafkah itu. Padahal nanti itu statusnya sedekah itu menambal kekurangan nafkah ke istri, nafkah ke anak, nafkah ke orang tua kalau orang tua miskin, anak mampu. Nafkah ke anak kalau selagi anak masih tidak mampu, orang tua mampu. Itu yang pokok-pokok itu dulu. Makanya kalau kita mau berbuat baik, itu yang wajib dulu. Kalau perihal harta itu misalnya, zakatnya bagaimana, IPL-nya bagaimana, itu harus diperhatikan itu. Itu yang wajib. Nanti yang sedekah dan lain-lain itu suplemen tambahan saja. Jadi sebagai penambal kekurangan saja. Termasuk yang fardu sholat itu diutamakan dulu. Sunnah-sunnah itu pendukung. Rajin qobliyah subuh, nggak sholat subuh, waduh aja. Iya, paham ya? Itu seperti itu. Dan yang lain-lain itu seperti itu. Tuh, apa ada Ustadz orang yang model begitu? Ada. Kalau kata Ibnu Jauzi, orang model seperti itu kena talbis iblis, kena tipu daya iblis. Di antara bentuk tipu daya iblis itu apa coba? Dibuat dia sibuk dengan yang utama, dia tinggalkan yang lebih utama. Dia sibuk dengan yang utama tadi, bantu sana, bantu sini, nyumbang sana, nyumbang sini. Sementara ke anak istri paulid pakai dal gitu. Ke orang tua paulid pakai dal. Padahal itu yang utama. Itu kalau orang Jawa bilang nguber uceng kelangan delek gitu namanya. Ngejar ikan kecil kehilangan ikan besar. Saya pernah ada ibu-ibu, saya mohon maaf saya nggak kenal ibunya, mungkin orang sini saya kurang tahu, mohon maaf. Tapi sudah cerai sih. Jadi mohon maaf kalau ternyata ada di sini ibunya, karena saya nggak kenal orangnya, cuma WA saya, orang Kemang 3. Saya mohon maaf ya kalau ada ibu di sini, mohon maaf. Saya cerita ini contoh aja. Jadi beliau cerita tentang, sudah cerai tapi saya nggak sebut nama pun. Beliau cerita bahwa kalau ada rumah yatim minta sumbangan ke beliau, ke suaminya itu, wah ringan ngasih. Tapi ke istrinya paulid pakai dal, kata istrinya, tapi nggak tahu kan kenyataan saya nggak tahu istrinya. Nah, bahkan pelitnya itu ke ibunya sendiri. Di kampung itu dia punya ibu sama kakak kandung yang notabene miskin. Gak usah cari-cari siapa, saya juga gak kenal yang mana. Karena saya kalau ada orang nanya saya nggak pernah tanya nama. Cuman begitu saya tahu suaminya juga jamaah saya bilang, ibu sama suami temui saya bilang gitu. Nggak mau beliau, ya wes, ya gelem ambil sing lanang temui saya, karena sekarang suaminya juga ngaji sama saya. Nah, kalau sekiranya beliau mau ketemu saya, kan lebih enak, karena kan iso tak kandhani maksudku. Dia nggak mau, ya wes saya gak gelem. Mohon maaf ya kalau ternyata ada di sini ya. Saya nggak kenal orangnya soalnya, mohon maaf. Tapi ini sahabat pelajaran dan tidak usah ngaku juga. Nah, terus ini buat pelajaran aja maksud saya. Terus ke ibunya pun dia pelit, ke siapa itu, ke kakaknya perempuan pun juga pelit. Itu. Jadi itu ada model orang kayak gitu. Kata tak tuturi.
Wangel temen tuturane kan kate tak tuturi bahwa ini loh ring satu istrimu, ibumu, istrimu, kakakmu itu ring satu. Kok anak yatim dulu itu loh. Bukan berarti anak yatim tidak boleh, ya itu utama juga. Tapi kan ring satu itu yang utama gitu. Urutannya ada di surah An-Nisa ayat 36 itulah. An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Wa bidil qurba wal yatama wal masakini wal jari dil qurba wal jari junub was sahibi bil jambi ibn sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Itu urutannya ada di situ itu. Bisa dimengerti insyaallah nggih. Nah, itu dasar tolak-tolak siapa saya juga enggak tahu yang mana dan insyaallah enggak ada di sini mungkin. Itu seperti itu. Oh, lanjut. Dan itu baru cerita pihak dari istri loh ya, belum dari pihak suami karena saya suruh datang dengan suaminya dia enggak mau. Datang sama suaminya, saya bilang. Enggak mau dia. Saya itu sering begitu itu, datang sama suaminya ya. Enggak mau, ya wes enggak gelem ya wes. Pernah ada ibu datang ke rumah nangis-nangis, sama. Dia ini hari-hari sebagai seorang ustadzah, datang ke rumah, datang sebagai seorang ustadzah, hari-hari ustadzah ngajar ngaji beliau, ustadzah. Hari-hari itu untuk makan sehari-hari. Suaminya bukan orang miskin, punya ruko, punya usaha. Tapi untuk makan tiap hari itu dari uang istrinya yang dari ngajar ngaji itu. Ya Masya Allah, astagfirullah juga. Itu begitu. Saya bilang karena suaminya pernah dengar ceramah saya, walaupun dia bukan jamaah aktif saya, dia jamaah ada kelompok tertentu, saya nggak sebut mereknya. Saya bilang, ya udah ibu panggil sini suami ibu nanti tak kandani. Saya bilang. Ternyata disampaikan ke suami, suaminya nggak mau datang. Padahal ya nggak saya marahi, cuma saya ceramahi saja. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Jadi yang model-model begitu itu ya ada. Maka kalau jenengan sing lanang suami jenengan kek apik tenan syukuri alhamdulillah. Bojoku kek apik tenan syukuri alhamdulillah. Pesan saya jangan dikubur sebelum mati wanya. Bener itu. Bojo ngene iku di eman-eman. Syukuri itu alhamdulillah. Allahu Akbar. Nah, saya ulang itu yang pokok itu Bu Indah nggih. Itu yang pokok itu. Sedekah dan lain itu hanya suplemen. Jangan sampai kita yang pokok enggak ada gitu. Sunnahnya itu sama punya tambel tapi enggak ada yang tambel itu. Maka nanti ini makanya betul yang ditimbang itu yang pokok. Kewajiban sama yang haram itu yang ditimbang nanti. Nah, adapun amal-amal sunnah itu nanti sebagai penyempurna. Allahu Akbar. Lanjut. Terus setelah itu didatangkan lagi, kadang masih didatangkan Al-Quran, didatangkan puasa itu masih kalah. Maka didatangkan akhlaknya yang mulia. Hadis Sahih Bukhari termasuk yang memberatkan timbangan adalah akhlak yang mulia. Bagaimana sopan santunnya, etikanya, moralitasnya, itu bagaimana. Kepada Allah hubungannya indah apa tidak, kepada sama hubungannya indah atau tidak. Karena akhlak itu untuk memperindah hubungan. Jadi itu lebih kepada etika untuk mewujudkan estetika hubungan antara Allah dengan dia dan dia dengan sesamanya. Itu semua ada akhlaknya. Kalau dia orangnya santun, murah hati, murah senyum, pemaaf, dermawan, semacam-macam, berarti akhlaknya mulia, ya wis. Maka itu nanti akan menjadikan yang bersangkutan diperberat timbangan kebaikannya. Sampai sini ada yang menang, tapi ada yang masih kalah juga. Terakhir puncaknya Allah datangkan bitokoh itu. Bitokoh itu kartu kecil, tapi berat. Dan kalau kita punya ini pasti menang. Di hadisnya itu pasti menang. Dan kartu kecil itu adalah La ilaha illallah. Dan syaratnya harus cocok La ilaha illallah di lisannya, di hatinya, dan dalam perbuatan sehari-harinya. Kalau kita punya itu pasti menang sudah. Itulah la ilaha illallah yang mukmin sejati itu. Lisan, hati dan perbuatan. Lisan mengucap la ilaha illallah. Hati berucap tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, tidak ada yang bisa menolong saya kecuali Allah, tidak ada yang bisa menjaga saya kecuali Allah, tidak ada yang bisa menyembuhkan saya kecuali Allah, tidak ada yang bisa memberikan rezeki saya kecuali Allah, tidak ada yang bisa membahagiakan saya kecuali Allah. Isbat Allah menafikan makhluk. Menetapkan hanya Allah yang kuasa, makhluk tidak kuasa.
Kalaupun makhluk bisa karena dibisahkan oleh Allah. Isbat, Allah menafikan makhluk. Diwujudkan dalam bentuk kehidupan sehari-hari. Dengan apa? Tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Tidak berharap kecuali hanya kepada Allah. Tidak bersandar kecuali hanya kepada Allah. Semuanya Allah, Allah, Allah. Sikap hati ya. Bahwa secara zahir kalau sakit datang ke dokter, kalau ada masalah tertentu kita datangi seseorang, itu semata-mata hanya mentaati perintah Allah untuk berproses. Tapi hati tetap bersandar, berharap, bergantung hanya kepada Allah. Kalau begitu, insya Allah dan semoga kita punya bitokoh la ilaha illallah. Kalau itu punya, dan semoga kita punya, amin insya Allah, pasti menang sudah itu. Kalau pasti menang, lenggang masuk surga, insya Allah. Semoga kita termasuk yang Allah takdirkan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, amin. Allahumma amin insya Allah. Pun lanjut. Menurut riwayat Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya keringat pada hari kiamat lenyap masuk ke dalam tanah sejauh 70 depah, dan sesungguhnya ia pun benar-benar mencapai mulut manusia atau telinga mereka. Jadi orang-orang yang zalim, orang-orang yang jubahat itu nanti tenggelam, saking jahatnya itu. Dia akan tenggelam oleh keringatnya sesuai dengan kadar dosanya. Maksudnya ini kondisi yang enggak enak gitu aja. Agaknya Saur rahimahullah ragu untuk menyebut salah satu dari keduanya, mulut atau telinga, tapi dia katakan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi hadis riwayat Imam Bukhari, hadis sahih Bukhari. Intinya nggak enak gitu aja lah. Kalau tenggelam sampai sekeringat itu, tenggelam oleh keringat sampai semulut sampai setelinga itu kan maksudnya gak enak kabeh. Wong kemeringet durung adus rasane gak enak kabeh. Lebus ya. Ngerti lebus ya? What is the meaning of lebus? Lebus. Allahu Akbar. Itu keringat. Kalau kita habis makan sesuatu yang enggak enak saja kan rasa baunya beda. Ini bayangkan keringat yang mengucur dari tubuh yang dibentuk oleh Allah dari amal. Padahal malaikat itu mengendus aroma busuk dari amal maksiat atau perbuatan dosa. Bayangkan kalau tubuhnya dibentuk oleh Allah dari amal maksiat itu. Bagaimana busuknya keringat mereka saat itu. Gak karu-karuan, tidak usah dibayangkan. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ndak usah ngambung wek wong liya, wek dhewe wis waduh. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menafsirkan firman Allah taala di surah Al-Mutaffifin ayat 6, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Beliau bersabda, ada seorang dari mereka berdiri dalam keringatnya yang mencapai pertengahan telinganya. Hadis riwayat Bukhari dan At-Tirmidzi, dan dia katakan hadis ini sahih, baik yang diriwayatkan secara marfu maupun yang mauquf. Marfu itu terangkat sampai ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau mauquf terhenti di sahabat. Menurut riwayat Hannad ibn Sirri radhiyallahu an, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Fudail dari Dirar ibn Murrah, dari Abdullah ibn Maktab, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dia mengatakan bahwasanya ada seorang berkata kepadanya, sesungguhnya penduduk Madinah benar-benar memenuhi takaran. Hai Abu Abdurrahman, maka kata Ibnu Umar, apa yang menghalangi mereka memenuhi takaran, padahal Allah Ta'ala berfirman di surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 6 itu, wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, dan seterusnya itu sampai kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, dan seterusnya sampai dengan yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Jadi penderitaan seperti itu diderita oleh orang-orang yang selama hidupnya dia khianat, dia curang, dia tidak jujur, dia tidak amanah, dia suka mengambil hak orang lain. Digambarkan kalau dalam ayat ini,
Kalau dia bicara haknya maunya dipenuhi. Kalau bicara hak orang lain dia maunya dikurangi. Kalau untuk dirinya dia maunya dipenuhi. Sementara kalau untuk orang lain dia maunya dikurangi. Allahu Akbar. Kalau pernah satu saat ada tukang sayur lewat depan rumah itu buru-buru. Sama istri saya ditanya, Pak, beli. Ada apa kok buru-buru mau lari? Menghindari rumah itu, Bu, katanya. Loh, emang kenapa jadi gibah nggak sengaja itu? Tapi ini buat pelajaran, maksudnya, buat pelajaran. Kenapa? Katanya. Ibu itu kalau beli, nah itu udah mulai cerita itu. Jadi begitu udah ditimbang udah pas, tambahin dong bang, celek. Tambahin dong bang, celek gitu. Jadi kalau untuk dirinya maunya dipenuhi, kalau untuk orang lain maunya dikurangi. Itu seperti itu ya. Jangan biasakan nonton nggih. Setelah ditimbang pas, terima kasih bang. Gitu. Soal kemudian maaf ada mereka yang curang itu sama mereka. Kalau kita jangan yang tipe yang begitu. Tambahin dong bang. Nah, boleh coba nggak? Boleh nyoba terus sampai hampir setengah kilo. Ngono yang ngono ning ya aja ngono. Ngono yang ngono ning aja ngono. Aja ya semono. Allahu Akbar. Hati-hati nggih. Sesungguhnya keringat pada waktu itu tapi nanti berkaitan dengan yang lain yang lebih melebar ya, berkaitan dengan hak-hak orang lain juga, itu hati-hati. Dengan karyawan ya, sebagai karyawan kemajikan juga harus hati-hati, jangan sampai kita mengambil memberikan kurang gitu maksudnya. Lebih bagus kurang jangan. Ngoten nggih. Itu. Allahu Akbar. Sesungguhnya keringat pada waktu itu benar-benar mencapai pertengahan telinga mereka. Saking ngeri dan dahsyatnya hari kiamat. Begitulah Al-Wa'ili telah mengeluarkan sebuah hadis dari Ibnu Wahab, dari Abdurrahman ibn Maisarah, dari Abu Hani, dari Abu Abdurrahman Al-Habli, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah Muhammad SAW membaca ayat ini Al-Mutaffifin ayat 6 itu. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW bersabda, betapakah kiranya kamu sekalian apabila Allah Azza wa Jalla mengumpulkan kamu kelak seperti mengumpulkan anak-anak panah dalam wadahnya selama 50.000 tahun tanpa mempedulikan kamu. Bayangkan coba kalau kamu mengalami itu gimana nanti itu. Kata Al-Wa'ili hadis ini gharib, tapi jayyid isnadnya. Jayyid itu di atas hasan, di bawah sahih. Walaupun jalur periwayatannya tidak banyak, gharib itu tidak banyak rawinya ya. Jalur periwayatannya tidak banyak atau sedikit, bahkan cuma satu. Sementara itu Muslim telah mentahrid beberapa hadis Ibnu Mubarak dari Ibnu Wahab, dari Abu Hani juga, dari Al-Habli, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, kata Muslim telah mengabarkan kepada kami Al-Auza'i. Dia berkata, saya mendengar Bilal ibn Sa'id berkata, sesungguhnya umat manusia pada hari kiamat akan berjalan berputar-putar. Itulah yang digambarkan Allah Ta'ala dalam firman-Nya. Pada hari itu manusia berkata kepada hari itu manusia berkata, kemana tempat berlari? Ainal mafar? Al-Qiyamah ayat 10. Dan dalam firman-Nya pula di surah Saba ayat 51 yang artinya, dan andaikan kamu tahu ketika mereka orang-orang kafir terperanjat ketakutan pada hari kiamat, maka mereka tidak dapat melepaskan diri. Dalam hadis riwayat Juwaibir dari Ad-Dhahhak radhiyallahu anhu tersebut di atas dinyatakan, maka turunlah raja, sedang di sebelah kirinya terdapat neraka jahanam. Mereka mendengar suara gejolak dan desahnya. Namun ke penjuru bumi manapun mereka datang, di sana mereka dapati barisan-barisan malaikat yang berdiri tegak. Itulah yang difirmankan Allah Ta'ala dalam Ar-Rahman ayat 33. Sudah disebutkan di atas tadi
di mana mereka dipagari oleh para malaikat itu. Di mana? Ar-Rahman ayat 33 itu bunyinya gimana? Ada di Ar-Rahman deh ayat 33. Enggak. Ini sebutan di atas tadi enggak tahu saya di atas. As-Sultan di sini maksudnya kesulitan. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Jibril pernah mempertakuti aku terhadap hari kiamat sehingga membuatku menangis. Maka aku berkata, "Hai Jibril, bukankah Tuhanku telah mengampuni dosaku yang lalu dan yang akan datang?" Jibril berkata kepadaku, "Ya Muhammad, kamu benar-benar akan menyaksikan kengerian di hari itu yang membuat kamu lupa akan ampunan Allah." Kemudian disebutkan Al-Farad Ibnul Jauzi, demikian disebutkan oleh Abul Farad Ibnul Jauzi rahimahullah. Tapi ini riwayatnya nggak dikenal, karena yang saya tahu satu-satunya nabi yang sadar betul akan maha baiknya Allah sehingga diizinkan oleh Allah untuk berani mohon syafaat itu hanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara yang lain tidak sanggup untuk memohon syafaat yang saya tahu. Baik, saya mau terangkan dulu gambarannya. Jadi pada hari kiamat nanti, maaf kalau di dunia ini kan kalau ada orang mengalami kesulitan itu biasanya tenang, saya punya saudara ini, saya punya teman ini, gampang nanti berapa sih ya, itu di dunia. Kalau di akhirat nanti tidak bisa, karena pada saat itu man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Jadi nggak bisa. Tidak usah jauh-jauh kita ngomong orang lain. Suami istri aja alih-alih bisa saling membantu, bahkan ada kemungkinan bisa berhadapan sebagai musuh. Kalau bahasa Al-Qur'annya al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illal muttaqin. Pada hari di mana para kekasih itu bisa suami istri, orang tua dan anak yang tadinya di dunia mereka saling mengasihi, itu akan berhadapan sebagai musuh. Ya, gara-gara tidak dibingkai hubungannya dengan takwa. Kata Allah illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Makanya kita, saya, Anda, jenengan hubungan dengan suami itu usahakan hubungannya dalam bingkai takwa, dalam ketaatan, dalam kebaikan. Supaya nanti di akhirat tidak berhadapan sebagai musuh. Mungkin di dunia intim, mesra, bahagia. Kalau bingkai hubungannya tidak takwa, rawan berhadapan sebagai musuh. Orang tua dan anak juga sama. Orang tua dengan anak juga sama. Mungkin di dunia intim, akrab, bahagia. Tapi kalau hubungannya tidak dalam bingkai takwa, sangat mungkin akan berhadapan sebagai musuh. Allah gambarkan antara lain dalam Al-Quran, contoh ya sebagai musuh itu di dalam surah Al-Ahzab ayat 66 sampai 68. Diceritakan dalam ayat itu, yauma tuqallabu wujuhuhum finnar, pada hari di mana wajah-wajah mereka dibolak-balikkan dalam api neraka. Yaquluna, mereka berkata, ya laitana, aduh, ata'nallaha wa ata'nar rasulah. Andaikan dulu aku tidak taat kepada Allah, andaikan aku dulu taat kepada Allah dan Rasulnya, tentu aku tidak masuk neraka begini. Wa qalu, dan mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, inna, sungguhnya kami masuk neraka ini gara-gara ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Gara-gara kami mentaati pemimpin kami dan orang-orang besar di antara kami, maka mereka menyesatkan jalan kami. Pemimpin dalam arti luas, wali kota, gubernur. Tapi dalam arti sempit, pemimpin siapa bagi seorang istri? Suaminya. Bagi seorang anak siapa pemimpinnya? Orang tuanya. Maka mereka menyesatkan jalan kami, dalam pengertian memang istrinya disesatkan atau anaknya disesatkan, diajari yang nggak benar gitu maksudnya, diajari nggak benar, atau dibiarkan tersesat, tidak pernah dinasihati, nggak pernah diingatkan, nggak pernah didoakan misalnya. Akhirnya apa tuntutan istri kepada Allah untuk suaminya? Ya Allah, Rabbana atihim di'faini minal adabi wal anhum la'nan kabir. Kata istrinya, ya Allah, berikanlah kepada suami saya itu gara-gara dia saya begini nih, 2 kali lipat siksa yang hamba rasakan, dan laknatlah dia dengan laknat yang besar. Kata anak yang digitukan juga sama, ya Allah, berikanlah pada orang tua saya yang buat saya masuk neraka ini
2 kali lipat yang saya rasakan, dan laknat dengan laknat yang besar. Maksud saya itu gini, ini kan pemberitahuan dari Allah ya. Maka mumpung kita masih hidup, bingkailah hubungan kita dengan pasangan itu dalam bingkai ketakwaan. Saling mengingatkan, saling menasihati, saling menguatkan dalam kebaikan. Jangan biarkan kalau ada hal yang tidak benar itu terus kita cuek gitu loh, jangan. Maka paling enggak doa. Paling enggak apa? Doa. Saya sering sampaikan di sini. Sebagai orang tua misalnya, boleh capek menasihati boleh. Tapi tidak boleh capek mendoakan. Paling enggak kalau kita sudah terbingkai dalam bingkai itu, insya Allah dan semoga nanti kita di akhirat itu tidak berhadapan sebagai musuh. Karena kita sudah pernah berusaha. Itu. Makanya Nabi Nuh alaihissalam itu gagal dengan putranya Kan'an. Tapi Allah tidak pernah memarahi Nabi Nuh perihal itu. Kenapa? Karena beliau sudah berusaha. Nabi Lot gagal dengan istrinya. Nabi Nuh juga gagal dengan istrinya. Lebih tepatnya salah satu istrinya yang mendurhakai dakwah suaminya. Dan Allah tidak pernah mencela keduanya. Bahkan Allah memuji Nabi Nuh dan Nabi Lot alaihi wasallam sebagai 2 hamba kami yang soleh. Kenapa? Karena keduanya sudah berusaha. Asia tidak pernah Allah celah hanya gara-gara suaminya Fir'aun. Kenapa? Karena Asia sudah berusaha. Ini Fir'aun yang doa lagi pol-polan. Piye maneh? Paham maksudnya nggih? Nah, makanya kita itu kalau ada pasangan jenengan, pasangan saya berbuat enggak betul itu jangan diem gitu, jangan cuek gitu loh. Iya. Ingatkan, mentok, doakan. Ya, doakan. Jangan pernah berhenti mendoakan. Karena ada sebagian suami pun saya sering bilang ke bapak-bapak, kalau istri ingatkan atau paling enggak doakan. Karena kan sebagian suami kan ada yang istrinya lebih galak daripada suaminya. Dan insya Allah tidak, karena dia sudah berusaha. Yang penting usaha, kan kita tidak wajib berhasil, tapi kita wajib berusaha. Saya sering bilang ke bapak-bapak, biasanya kalau yang bapak-bapak tidak berani ngingetin istrinya itu biasanya di wajahnya tampak gurat-gurat penderitaannya biasanya. Di sini enggak ada, di sini enggak ada. Bapak-bapak tempat lain. Allahu Akbar. Pun lanjut nggih. Nah, makanya saya ulang sekali lagi. Nah, keadaan-keadaan seperti itu kita persiapkan dari sekarang. Mumpung masih ada di dunia ini. Ya, tentu semampu kita. Selebih-lebihnya semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah mendengar satu nasihat yang mengatakan begini. Kalau anakmu berbuat salah, pengertian salah yang memang harus diluruskan ya. Ada pengertian salah itu yang sewajarnya anak-anak lah gitu. Tapi ini kesalahan yang memang harus diluruskan. Itu ada yang mengatakan begini. Kalau engkau membiarkan anakmu salah dan kamu tidak pernah meluruskannya, itu sama dengan kamu rela dia dalam kesalahannya sampai hari tuanya. Ada yang ngomong begitu. Nah, saya teringat itu. Saya pernah melihat sendiri itu. Ceritanya itu ada anak saya sama temennya gitu ya. Anak saya itu kalau mulai bertingkah yang sifatnya menurut saya ini sudah nggak sopan, udah nggak bagus. Saya tegur, ayo mas, jangan gitu mas. Saya tegur gitu. Yang satu, yang temannya itu orang tuanya bilang gini, biarin aja asih anak-anak ini. Oh, saya untuk kesalahan yang anak-anak, tidak ada masalah, saya wajar wan. Tapi ini kan kesalahan yang ini sudah nggak boleh begini, jangan begitu. Ayo ini. Itu akhirnya kan mereka kan tumbuh besar itu tuh, anak saya tumbuh besar dan ya semua kembali pada Allah. Ini kesulitan sekarang ngatur anaknya yang ini. Yang ini kesulitan ngatur karena anaknya sudah terbiasa di los. Termasuk ketika melakukan kesalahan itu di los. Akhirnya ya rodok wangel ngandani. Lah anakku tak omeli ya. Jadi walaupun ngomelnya saya ngomel yang mendidik ya insyaallah. Itu seperti itu. Bisa dimengerti napa mboten nggih? Ya bukan berarti apa ya? Ya memang begitu. Paling enggak kita ada usaha lah gitu ya. Ada usaha gitu. Aduh udah terlanjur gimana Ustaz? Yes, terakhir doa. Yang mungkin sebagian kita ada yang sudah terlanjur yes, paling enggak donga. Paling enggak doa. Donga sing tenanan nggih.
Didoakan yang sungguh-sungguh. Orang yang tidak terpengaruh terik matahari di hari kiamat, wallahu alam bisawab. Monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh, monggo kalau ada. Kalau enggak ada saya teruskan lagi maksudnya gitu. Bu Dona dulu, monggo Bu Dona. Monggo Bu Dona dulu aja. Kemarin enggak kebagian. Kenapa? Oh gitu. Monggo yang lain dulu katanya. Kalau enggak ada saya teruskan. Kenapa? Iya, saya enggak. Monggo. Saya buka pertanyaan maksudnya ini. Monggo. Ya. Bagus. Kalau kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sih iya. Kalau kata Abdullah bin Mas'ud yang mensyaratkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Lebih tepatnya sih gini Bu sebenarnya ya. Ada payung umum yang menjadi dalil. Bunyinya gini Bu. Hadisnya Sahih Muslim mau kamakal. Barang siapa yang menghilangkan satu kesulitan seseorang di dunia ini, maka dia akan dihilangkan satu kesulitan nanti di akhirat. Prinsipnya kita menghilangkan kesulitan orang lain. Nah, insya Allah itu payung umum. Termasuk kalau kita misalnya memberi dalam bentuk beasiswa sekolah, modal usaha, makanan bergizi tapi bukan yang itu, ya terus yang atau apapun lah terserah lah pokoknya itu. Nah itu monggo silahkan terserah. Nah itu bisa jadi payung umum juga itu. Cuman dalam konteks yang ibu tanyakan, Abdullah bin Mas'ud menjelaskan memang begitu. Itu namanya amal yang lebih spesifik. Ya, tapi andaikan tidak pun spiritnya satu. Payung ini payung umumnya. Asal kita menghilangkan kesulitan seseorang, maka kesulitan kita nanti di akhirat akan dihilangkan juga oleh Allah. Ngoten nggih? Allah a'lam bishawab. Nggih, monggo yang lain silakan kalau aja. Nggih, lebih sepuh mana? Ibu sana apa Ibu Linda? Kayaknya Ibu Linda lebih sepuh nih. Ibu Linda dulu ya. Ibu Linda dulu apa belakang dulu? Belakang dulu katanya, monggo. Nggih. Nggih. Di saat seseorang lagi jengkel, contohnya istri kepada pasangannya atau suami pada istrinya, jangan salah, suami kadang ya sebel juga sama istri. Tapi di tengah-tengah sebel itu, jengkel itu, kok masih bisa berdoa baik untuk pasangannya, berarti luar biasa. Makanya kalau jenengan misalnya wis gak tawahan dengan ulah suami misalnya terus terpaksa berdoa dan doanya adalah kebaikan untuk suami, itu berarti luar biasa. Itu namanya membalas keburukan dengan kebaikan namanya. Walaupun masih jengkel, tidak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih. Ciri pasangan yang bertakwa itu apa? Sejengkel apapun dia kepada pasangannya, hak-hak pasangannya tetap dipenuhi. Suami mau marah kepada istri, tapi nafkah tetap jalan. Nah, itu suami yang bertakwa namanya. Jadi jangan terus karena kesel sama istri terus di stop nafkahnya, itu gak cocok. Apalagi nggak ada masalah, nafkah di stop. tambah gak takwa itu satu. Nah sama istri yang bertakwa itu adalah istri yang walaupun kesel sama suaminya, pintu kamar gak dikunci, tetap dibuka, suami tetap bisa masuk. Karena ada jamaah saya kemarin itu cerita sama saya, bukan cerita konsultasi lah gitu. Konsultasi dalam konteks dosa nggak sikap saya Ustaz. Saya tuh marah sama suami saya. Saking keselnya itu saya sampai saya masuk kamar saya kunci itu kamar saya. Saya nggak mau ditemuin suami saya. Tapi akhirnya saya buka lagi sih. Karena saya ingat bahwa saya walaupun semarah apapun saya tetap harus melayani suami saya. Saya bilang
Ya justru itu yang benar. Jadi ketika ibu dalam keadaan marah sekali sama suami, tapi ibu masih tetap mau berbuat baik pada suami, itu ciri istri yang bertakwa itu, masya Allah. Nganten nggih Bu nggih? Allah. Monggo Bu Indah. Oh nggih, monggo Bu Indah. Monggo. Nggih, monggo. Oh, Bu Indah mau pamit. Monggo Bu Indah, monggo. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terhadap orang lain yang kita tidak mampu, memang kemampuan untuk menegur kan kita memang selama-lamanya iman mendoakan. Tapi kalau untuk keluarga, suami, anak, kakak atau apa kan kita harus bisa menegur dulu, baru setelah itu mendoakan. Seperti itu nggak Pak? Bagus, tergantung kasusnya Bu. Kan ada tergantung, ada tergandengannya. Jadi ada tergantung, ada tergandengan. Jadi gini, saya mau terangkan dulu gini. Itu tergantung kasusnya Bu. Justru gini ya, ini sependek yang saya alami sebagai orang yang dengan izin Allah dipakai dalam dunia dakwah. Itu ternyata berdakwah ke orang lain dengan berdakwah kepada keluarga sendiri, itu konteksnya beda. Tapi tetap spirit dakwah tetap harus dibangun. Seorang ustadz itu biasanya kalau ceramah semakin jauh dari rumahnya ngomongnya semakin lancar, itu ustadz itu. Tapi kalau semakin dekat rumahnya, apalagi di dalam rumahnya, itu ngomongnya kurang lancar biasanya. Enggak, ini saya ngomong gini. Ya kenapa? Karena semua perkataan terkonfirmasi oleh orang sekitar rumah atau orang di dalam rumah. Itu satu dulu. Dan ini umumnya nggak semuanya gitu, tapi umumnya begitu, satu dulu. Kemudian yang kedua, kalau kita kayak saya di sini, habis ceramah kan saya pergi udah. Soal jamaah ngerasani saya kan gak urus aku, soalnya aku mulai wis. Kan gitu ya. Misalnya saya ceramah sini, terus ibu ada yang tersinggung sama saya, terus kecewa sama saya atau rasanya saya, urus aku, soalnya aku mau amari mulai aku. Nggak ada masalah. Tapi kalau saya meluruskan istri saya misalnya atau anak perempuan saya yang kalau bahasanya Nabi itu fa in tuqimha tuksirha. Kalau kamu main meluruskan ke wanita itu langsung patah karena dia dari tulang rusuk. Mangkelnya istri itu nggak bisa saya tinggal. Kalau istri ngambek itu kan nggak bisa saya tinggal loh. Kok dino-dino kumpul karo aku. Lah terus kalau dia ngambek bagaimana? Maka strategi dakwanya berbeda. Apa kata Nabi? Fadariha ta'ish biha, kata Nabi. Berlemah lembutlah kepada istrimu atau kepada anak perempuanmu, maka engkau akan bisa hidup bahagia bersamanya. Jadi strateginya itu beda. Maka ada sebagian kawan ustadz itu kalau kejamaahnya ketus ke istrinya lembut itu ya karena mengamalkan strategi itu, gitu loh. Strategi itu gitu. Karena konflik di dalam rumah itu kalau kita main kasar itu serumah soalnya beda itu kasusnya. Walaupun tetap harus tegas. Ketika ada kemungkaran ya tetap tidak boleh ditolerir. Itu seperti itu. Makanya yang saya termasuk yang saya takutkan diantaranya apa coba? Saya pernah baca satu riwayat dalam kitabnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Kalau saya tidak salah baca kitab Ad-Da' wa Dawa itu ya. Beliau ngetip satu riwayat gini, Allah itu murka banget kepada orang yang kalau ke orang di luar rumah dia strength. Tapi kalau ada kemungkaran dalam rumah dia tolerir. Dia permisif sekali. Itu Allah enggak suka banget itu. Makanya di luar dia tegas dengan kemungkaran, di dalam harus tegas. Walaupun nanti cara tegasnya mungkin berbeda gitu. Caranya berbeda. Karena ya, bagaimanapun juga ngomong sama anak sendiri, ngomong sama istri sendiri, bukan istri orang ya, itu beda pasti. Itu seperti itu. Karena konteksnya berbeda. Makanya tergantung kasusnya Bu Linda. Jadi bisa saja ngomong dulu baru didoakan atau didoakan dulu baru ngomong. Saya teringat cerita ini. Ada seorang, kalau saya berani ngomong Bu, karena kan saya online kan punya saya, dan semua medsos saya diawasi oleh Mendagri. Istri saya itu Mendagri maksudnya.
Saya itu pernah ada tahu seorang ustadz gitu ya. Saat itu beliau cerita sudah 7 tahun menikah saat itu. Pas cerita itu beliau 7 tahun menikah. Beliau bilang selama menikah itu hampir tidak pernah terjadi pertengkaran yang berarti. Bukan tidak pernah bertengkar, pasti ada bertengkar, tapi hampir tidak pernah terjadi pertengkaran yang berarti. Nah, suatu saat beliau itu kalau ngomong sama istrinya gini, "Mah, ayo kita berantem yuk, Mah." Gitu. Saking tidak pernahnya berantem. Itu ternyata rahasianya, itu di istrinya rahasianya itu. Rupanya istrinya itu gini, kalau ada hal yang dia tidak cocok dengan suaminya, itu dia nggak langsung ngomong, nggak langsung nyap gitu, nggak langsung nggak gitu. Kata beliau cerita, istrinya itu sholat dulu 2 rakaat. Kalau ada hal yang dia tidak cocok, tapi ini tipe luar biasa lah pokoknya. Sholat dulu, terus berdoa sama Allah, mohon kepada Allah agar kuping suaminya itu sama hatinya dibuat siap mendengar teguran istrinya. Kata beliau, itu paling cepat sehari kemudian baru ngomong. Saya pas cerita gini ada ibu-ibu yang nyeletuk, "Suwen Ustaz," katanya. Suwen itu kelamaan. Allah, singkat kata singkat cerita, hal yang seperti ini tergantung kasusnya Bu Linda nggih. Jadi terserah mau ngomong dulu baru berdoa atau berdoa dulu baru ngomong, tergantung kasusnya. Tapi non sewu Bu Linda, ada orang-orang tertentu yang memang betul-betul nggak berani ngomong, yang karena tidak cukup nyali, tapi hatinya dia hidup, sehingga dia menolak ketidakbenaran itu, tapi mulutnya tidak berhenti mendoakan. Itu insya Allah juga tidak ada masalah. Yang nggak boleh itu kalau kita cuek sama sekali. Yang nggak boleh itu cuek sama sekali. Itu seperti itu. Wallahu alam bisawab. Matan nggih. Monggo yang lain kan kalau ada. Monggo Bu Popi. Kalau ini nggak ada saingannya, udah pasti yang paling. Bagus. Kepada orang yang zalim, apalagi juahat dan kejahatannya sampai merusak ya. Bukan hanya tidak boleh, dulu qunut nazilah Nabi lakukan untuk orang-orang yang seperti itu. Boleh silakan. Cuman kalau saya secara pribadi lebih suka berdoanya itu gini. Ya Allah, hentikanlah kezalimannya. Saya bilang gitu, ya Allah, hentikanlah kezalimannya. Ya Allah, berikanlah dia hidayah. Kalau dengan hidayahmu masih nggak sadar juga pun, terserah jenengan mau diapain kayak itu boleh. Tapi kalau jenengan sudah dalam titik puncak kekesalan tertentu dan dengan yang ibu sebutkan tadi itu, monggo silahkan. Itu monggo terserah. Kalau jenengan merasa bahwa itu adalah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa, monggo silahkan, tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Ya monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nggih. Saya mau terangkan mudah-mudahan bisa dipahami itu. Di surah An-Nisa ayat 34-35 Allah berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu," dan seterusnya itu. Lelaki itu menjadi pemimpin. Pemimpin dalam ayat itu menggunakan kata qawwam. Qawwam itu pemimpin yang mau dan mampu melaksanakan kewajibannya dengan baik dan benar serta terus-menerus, itu namanya qawwam. Sering MC pernikahan mendoakan semoga Mas titik-titik menjadi imam yang baik. Itu sering saya luruskan, jangan imam, qawwam. Karena suami yang baik bukan yang imam. Suami yang baik adalah suami yang qawwam, itu kata Al-Qur'an. Qawwam itu suami yang
Tadi saya bilang mau dan mampu melaksanakan kewajibannya dengan baik dan benar serta terus menerus. Itu namanya qawam namanya itu. Kalau imam, dia kata amam, depan. Ada model suami itu yang imam ada. Yang penting nafkah udah saya penuhi, soal perasaan istri nggak peduli. Kadang kata-katanya malah merendahkan istri hanya gara-gara istri hanya sebagai ibu rumah tangga misalnya. Pokoknya soal rasa sakit hatinya istri dia nggak peduli. Dia nggak mau di tengah, dia nggak mau di belakang, dia hanya di depan. Dia maunya dihormati saja dan dia tidak mau menghormati sebaliknya. Itu imam namanya. Amam itu ya bukannya begitu yang diharapkan itu yang qawam seperti Nabi kita Muhammad SAW di depan memimpin menafkahi keluarganya tapi juga sering membantu pekerjaan rumah tangga istrinya. Ada membersamai luka hati istrinya. Kalau curhat ya didengerin kayak customer service yang paling top itu. Pokoknya Nabi itu full di dalam memimpin keluarganya itu. Tidak hanya memimpin dari dalam segi sebagai kepala keluarga, perihal menafkahi, mendidik, tapi bahkan juga membersamai sakit hatinya istri. Mungkin ibu pernah baca dalam sirah bagaimana istri beliau curhat dan Nabi mendengarkan. Tidak terus jangan curhat sama manusia, sama Allah aja, tawakal enggak gitu. Nah, itu suami yang qawam. Nah, suami yang qawam itu ada 2 syaratnya. Yaitu dia punya kelebihan dari istrinya dan yang kedua dia mau dan mampu menafkahi. Itu 2 itu. Jadi kalau mau jadi suami yang ideal, dia harus punya kelebihan dari istrinya dan yang kedua dia punya kemauan dan kemampuan untuk menafkahi. 2 itu harus punya itu. Nah, ini kata para ulama. Kalau ada seorang suami, 1, dia tidak punya kelebihan dari istrinya, maka pada sisi itu dia tidak bisa jadi pemimpin. Ini contoh. Saya punya kawan, seorang ustadz, saya nggak sebut namanya, nikah dengan seorang pengusaha mebel dari Jepara. Ya ustadz berapa lah penghasilannya dibandingkan dengan pengusaha gitu. Dibandingkan dengan pengusaha. Terus kemudian istrinya ngomong, wis mas kamu dakwah aja, ngajar ngaji aja, ekonomi keluarga aku yang handle. Mau di pengusaha kan? Pertanyaannya, yang mimpin ekonomi di keluarga itu istrinya apa suaminya kira-kira? Istrinya. Di sisi itu si suami nggak bisa jadi pemimpin. Di sisi yang itu, walaupun istri yang solihah tetap akan menghormati suaminya sebagai kepala rumah tangga, tapi di sisi ekonomi nggak bisa mimpin. Saya dulu ketika masih jadi kontraktor, masih ngontrak maksudnya, itu pernah punya tetangga yang mirip yang ibu ceritakan. Istrinya satpam, istrinya itu satpam, jago karate. Betul. Istrinya satpam, jago karate. Suaminya bapak rumah tangga, masak, nyapu, iya. Kebayang nggak? Naudzubillah ya. Misalnya ada maling masuk ke rumah, yang maju istrinya apa suaminya kira-kira? Yes. Di sisi itu suami tidak bisa jadi pemimpin. Makanya seorang suami harus punya kelebihan dari istrinya. Tapi secara sunatullah faktanya ada beberapa suami yang ya di sisi itu ya sudah mau tidak mau dia tidak bisa jadi pemimpin di situ itu. Kemudian yang kedua, makanya kapan hari ada seorang yang baru hijrah terus dia baru tobat, dia seorang yang sangat aktif, seorang wanita yang aktif lah itu. Satu ketika tanya suami seperti apa yang Anda harapkan? Suami yang lebih kuat dari saya. Dia bilang gitu. Suami yang lebih kuat dari saya karena saya berkuda, saya ini macam-macam. Saya mau punya suami yang lebih kuat dari saya. Jangan sampai lebih lemah dari saya. Dia bilang gitu. Itu namanya suami yang melebihi dari istrinya. Satu. Kemudian yang kedua punya kemauan menafkahi. Karena itu izah seorang suami gitu. Seorang suami yang tidak menafkahi kecenderungannya izahnya ya itu seperti itu. Makanya kan arahan Al-Quran, walaupun istrinya lebih kaya sekalipun, taruhlah suaminya misalnya tidak berpenghasilan yang baik, itu perintah Al-Quran di surah At-Tolak ayat 7 apa coba? Tetap nafkahilah walaupun semampunya. Karena adanya nafkah suami kepada istri itu kehormatan dan itu merupakan izah bagi seorang suami. Maka gini, itu fitrahnya.
Makanya ketika kemudian ada seorang suami yang tidak menafkahi istrinya, pasti ada keresahan dalam hati si istri, seperti yang terjadi pada teman ibu tadi itu. Nah, terus bagaimana solusinya? Ya kalau memang selama ini taunya begitu dan semuanya bisa berjalan dengan baik-baik saja dan ada saling pengertian dalam hal ini, ya kalau menurut saya sih ya jangan buru-buru ngambil tindakan misalnya untuk bercerai. Kecuali saya ulang tadi ada alasan syar'i, misalnya sudahlah tidak menafkahi, terus maaf ada indikasi misalnya ya morotin uangnya istri misalnya gitu. Itu namanya harta terancam. Bukan terancam. Kalau yang begitu silakan aja ngambil tindakan untuk gugat cerai dalam masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih? Nggih. Walahunna gini. Di surah Al-Baqarah ayat 228 ada ayat yang bunyinya gini. Saya langsung baca pada poinnya ya. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan bagi para istri itu ada hak yang seimbang dengan kewajibannya. Saya ulang ya. Dan bagi para istri itu ada hak yang seimbang dengan kewajibannya. Kalau kewajiban suami kepada istri penuh, ketaatan istri pada suami juga penuh. Kalau kewajiban suami pada istri separuh, ketaatan istri pada suami juga separuh. Kalau suami tidak melaksanakan kewajibannya kepada istri, istri berhak melepaskan diri dari suami tersebut. Itu rumusnya itu. Makanya, maaf nih, kalau faktanya suami tidak mampu memenuhi kebutuhan istri, dan karenanya istri harus bekerja, maka tidak ada alasan untuk suami melarang. Dia nggak mampu memenuhi kebutuhan istri kok dia ngelarang istrinya bekerja. Istrinya mau bekerja dan bantu suaminya aja udah bagus itu. Tapi ingat loh ya, istri ngasih uang suami itu bukan nafkah, itu sedekah, itu bukan kewajiban. Kalau suatu saat istri kesel nggak ngasih nggak dosa istri itu. Tapi kalau suami ke istri itu kewajiban. Nah, makanya gini, ada rumus gini Bu. Ini rumus ini. Walaupun istri lebih kaya, kewajiban suami tetap menafkahi. Dan ini mohon maaf ya, saran saya ini, dan ini yang saya pahami sebagai ajaran agama kita. Kalau misalnya suatu saat misalnya di antara putri jenengan lebih mandiri lah. Kalau jenengan sudah terlanjur kalau jenengan kan. Misalnya cucu atau anak jenengan lebih mandiri, sangat mandiri. Terus melihat suami penghasilannya pas-pasan. Jangan terucap kata-kata ini ya, misalnya gini. Udahlah mas, uang kamu buat kamu aja, aku nggak usah dinafkahi, aku hanya karena merasa dia sudah cukup. Jangan, tetap biarkan suami itu melaksanakan kewajibannya untuk menafkahi. Ibu tahu nggak? Ini kasus nyata. Saya lupa orang mana, mohon maaf kalau ini orang sini ya, saya nggak tahu lupa orang mana. Pernah ini saya ceritakan untuk diambil pelajaran Bu ya. Jadi si istri karena dia sebelum pandemi kejadiannya, karena si istri merasa uangnya banyak, bisnisnya sukses, lancar, dia ngomong ke suaminya, udah kamu gak usah nafkahin aku. Bisa, itu uang kamu buat kamu aja, aku insya Allah tidak ada masalah. Akhirnya pandemi kan, kemarin itu pandemi itu, ya Allah, usahanya istri kolaps. Wah, gulung koming gak karu-karuan sing wedok itu. Istrinya itu gak karuan. Terus dia cerita, apa dia cerita? Kok suami nggak ada kepekaan menafkahi? Karena sudah bertahun-tahun memang nggak pernah menafkahi. Padahal dia butuh nafkah saat itu. Setelah pas pandemi dan sampai sekarang yang saya tahu. Tapi suaminya tidak punya kepekaan menafkahi. Kenapa coba? Karena tumpul sudah kepekaan menafkahi itu dari awal. Satu. Yang kedua, dia mau minta gengsi. Saya ngomong, badoken gengsi itu. Ya bahasa Jawa kasarnya kan badoken gengsi iku, panganan gengsi iku. Itu makanya badoken itu panganan ya, tapi kasar itu. Kasar. Itu gitu. Ya, jadi usahakan tetap menafkahi. Kenapa? Kalau itu disengaja dosa. Ada gini Bu Dokter, ada kasus tidak mampu tapi tidak mau, ada yang tidak mampu, bukan tidak mau.
Kalau yang tidak mampu ini nanti dirinci. Kalau dia tidak mampunya itu sedari awal diberitahu kepada istri, misalnya pas nikah, kamu mau nikah sama saya ekonominya serabutan nggak jelas misalnya. Istri suka apa-apa mas, yang penting aku dibujuk lah misalnya gitu. Ya sudah, berarti suami dari awal tidak berdosa karena dari awal sudah ngasih tahu bahwa dia memang tidak mampu. Bukan tidak mau loh ya, tidak mampu. Karena ada orang itu bukan tidak mampu tapi tidak mau. Gitu. Jadi dia ada penghasilan nggak dikasih ke istrinya tapi dia itu tidak bisa begitu. Makanya harus betul-betul memang dia tidak mampu dan istri memaklumi itu. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Monggo silakan yang lain. Nggih, Bu Ratna. 10:30 katanya Bu Dona enggak dapat lagi Bu Dona. Monggo Bu Ratna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nggih. Betul. Ya memang semudah itu kalau Allah berkehendak. Memang semudah itu, itulah maha baiknya Allah. Memang semudah itu. Kalau Allah berkehendak memang begitu, mau apa lagi? Jadi gini. Masuk surga dan tidak masuk surganya seseorang itu pure murni karena rahmat Allah. Jadi kalau Allah berkehendak ya mau apa coba? Maka yang kita kejar kan memang kehendak Allah itu, Bu. Bagaimana kita ini semoga termasuk yang dirahmati oleh Allah. Itu seperti itu. Tapi tidak usah khawatir. Kata para ulama, umumnya orang itu mata ala ma'asya. Umumnya orang itu mati sebagaimana kebiasaan dia semasa hidup. Jadi kalau kita ringan lisan untuk mengucap la ilaha illallah, ya insya Allah itu akhir ucapan kita. Makanya saya pribadi itu berusaha sebelum tidur itu terakhir sebelum akhirnya saya tidur itu ya syahadat. Kalau istri ngajak ngobrol, ya kita ngobrol dulu, nanti mau tidur syahadat lagi. Nah, terus selama saya belum tidur, tarikan nafas saya itu la ilaha illallah. Tak zikir nafas la ilaha illallah terus. Itu namanya usaha. Selebihnya kita serahkan kepada Allah. Nah, kalau ada orang yang tadi bilang jubwahat tapi akhir ucapannya la ilaha illallah, seperti pernah ada orang nanya ke saya itu, ada kejadian, jadi ada cerita itu di Solo katanya. Orang lompat dari ketinggian bunuh diri. Begitu menjelang dasar jatuh, la ilaha illallah, tas mati. Bagaimana itu Ustaz hukumnya? Itu masuk surga atau masuk neraka katanya? Saya jawab, ya mungkin dia pas bunuh diri itu lagi hilaf. Menjelang mati dia tobat, la ilaha illallah. Ya kan kita tidak tahu kan orang itu. Ya semua kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih? Cukup dulu nggih? Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kata ketua MTI sudah, kata-kata ketua kelas sudah. Nanti Bu Dona semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.